Saya takut dia tuh germo. Hah? Saya pernah ditawarin kerja, saya malah dijual. Soalnya saya dibawa ke mobil, dibawa ke hotel, saya ditawarin minum kan. Saya habis itu nggak inget lagi, Mas. Dia yang marah, malah ngatain saya genit, godain. Padahal saya yang digituin, Mas. Udah mau deket-deket ke pernikahan, dia tiba-tiba cuma nge-WA saya, Mas. Maaf ya, aku nggak bisa nikahin kamu. Tabungannya? Dibawa kabur sama dia. Itu kan karena kerjaan saya, Mas. Yang genit-genit mah banyak, Mas. Yang seksi-seksi juga. Saya nyari duit kan dari situ, Mas. Katanya cewek saya malah SPG++. Dia diajak ke karaoke sama om-om, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di The Real Rumawi ya. Oke, bersama saya Surya Utama, Bacalek DPR RI, bakal calon legislatif baru bakal ya kan. Amin. Dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan di luar negeri. Doakan mudah-mudahan saya jadi ya. Mudah-mudahan minta supportnya aja. Tapi nanti kalau saya jadi DPR RI saya tetap hipnotis kok. Dan anggota DPR semua menteri-menteri baru kita hipnotis. Oke, ini ada Mbak Yuni ya. Iya. Yang justru kesini pengen minta dihipnotis dan cowoknya kaget-kagetan nih. Kaget, Mas, saya. Kenapa? Tiba-tiba dia minta dihipnotis. Iya. Seketika. Iya. Oke. Kaget saya. Oke. Sekarang gini deh, ya. Kamu yakin ya? Udah yakin ya? Oke. Sekarang pokoknya kalau lihat api kamu harus tidur. Kamu kalau lihat api harus tidur dan kamu akan tertidur kalau lihat api. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut, dan kalau lihat api kamu harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Yuni, ada undang-undang apa nih selama kamu pacaran sama Rio. Sebenarnya saya curiga sama Rio. Iya. Karena saya takut kalau dia tuh sebenarnya germo. Hah? Germo? Takut dia germo? Sejak kapan, Iya. Mas, ya? Soalnya dia kan kerjanya di tempat yang banyak cewek-cewek cakepnya. Terus waktu itu saya pernah ditawarin sama dia kerja. Taunya saya malah dijual sama temennya. Hah? Taunya saya malah dijual sama temennya. Hah? Nggak pernah, Mas. Maksudnya? Kamu ditawarin kerja sama dia? Iya, Terus tahu-tahu sama temannya malah dijual? iya. Gimana tuh maksud itu? Jadi kan saya SPG, Mas. Iya. Terus saya pernah ditawarin tempat kenalannya dia buat kerja di event. Terus saya mau. Pas sudah saya sampai sana, bukannya saya kerja, saya malah diecehin, Mas. Dan dari situ saya baru tahu kalau ternyata cowok saya tuh germo. Aduh, hah? Oh gitu? Enggak, Mas. Tapi kamu selama ini ngomong nggak sama cowok kamu Mario nih kalau kamu pernah sama temennya atau malah mau dijual atau dilecehin itu? Nggak pernah. Kenapa? Soalnya dia udah keburu mutusin saya duluan. Berantem juga gara-gara itu. Keburu mutusin duluan? Iya. Terus saya bingung, Mas. Saya yang digituin sama temennya. Saya yang diputusin, dia yang marah. Saya yang diputusin, dia yang marah. Malah Rio yang marah? Iya. Gimana ceritanya dia marah? Gak tahu gimana waktu itu. Setelah itu saya mau cerita ke dia kan. Terus sama dia langsung marah-marah tanpa dengerin penjelasan saya dulu. Terus ya udah di situ dia marah besar. Daripada tambah parah, saya diam aja, Mas. Takut soalnya. Si Rio malah ngatain saya, katanya genit sama cowok-cowok di luar. Godain duluan. Padahal saya yang digituin, Mas. Oke, tapi kalau abis itu kamu putus sama dia? Iya. Terus kamu balik lagi? Iya. Dia emang begini tidurnya? Iya, Mas, emang begitu dia. Matanya kelihatan putih kalau tidur juga. Oh gitu? Iya, seperti itulah. Itu begitu. Oh, ini tidur nih gini? Iya, Oh gitu? tidur, Mas. Iya. Emang begitu? Begitu dia. Iya, dia mah orang emang pelor, Mas. Nah. Nempel dikit kena bantal juga udah tidur. Apalagi di kasur. Nah. Orang-orang juga ngeliat dia mah itu serem, itu kayak hantu, matanya putih doang. Oh gitu? Kelihatannya iya. Oke. Nah, terus habis itu lo balik lagi sama Rio? Iya.
akhir-akhir ini saya jadi makin benci mas sama dia, saya pengen putus. Saya kayak udah nggak kuat gitu sama dia. Kenapa? Ya soalnya terakhir saya dikasih kerjaan lagi. Sama cowok kamu? Iya, awal kan saya mikirnya mungkin temennya hilaf atau gimana. Akhirnya saya percaya lagi kan sama dia. Ternyata sama aja mas. Apa? Ujung-ujungnya kayak gitu juga. Lah kok dia nggak pernah cerita mas ke saya mas? Lalu nggak pernah nggak cerita lagi ke cowok lo? Enggak, ya saya takut kalau saya cerita lagi nanti takut kejadiannya keulang lagi mas. Takut saya diputusin lagi, dimarah-marahin lagi. Emang dia diapain mas? Dibawa kemana aja dia emang? Lu nggak tahu, pura-pura nggak tahu nih? Saya benar-benar nggak tahu mas. Kalau saya tahu saya nggak mungkin nanya ke mas. Oke, emang apa kejadiannya apa yang terakhir ini? Jadi kan waktu itu kita emang awalnya ke event kan. Saya dijanjiin buat kerja. Terus saya minta seragam, minta bootnya di mana gitu kan mas. Taunya dijanjiin di belakang, taunya saya dibawa ke mobil. Terus dibawa pergi. Terus? Dibawa ke hotel. Terus? Saya takut, saya nangis, saya kabur. Kurang ajar si Andre itu. Andre teman kamu? Iya. Namanya mas. Oh ya? Iya. Terus dibawa ke hotel habis ngapain? Nggak tahu, saya baru sampai lobi saya udah nangis duluan, saya takut mas, saya kabur akhirnya. Oh dia nggak cerita sama kamu? Sama sekali enggak mas. Malah sih teman saya yang cerita ke saya, si Andre itu. Pas kerja dia malah nggak datang. Si cewek kamu ini? Iya. Malah nggak tahu kemana dianya. Oke. Nah, terus habis itu kamu diem aja nggak bercerita sama cowok kamu? Enggak, saya takut dikira macem-macem, ntar saya dikata-katain lagi mas sama dia, dimarah-marahin lagi. Jadi saya mendingan diam aja. Jadi kejadian yang pertama itu diapain aja mas? Yang tadi kan baru kedua tuh, cerita Oke, keduanya. yang pertama sebetulnya apa yang terjadi? Ya, jadi waktu itu kan janjian ketemunya di rumah temannya dia mas. Terus akhirnya saya ditawarin minum kan. Ternyata saya habis itu nggak inget lagi mas. Saya bangun-bangun, saya tanya, itu di situ ada teman yang lain mas. Akhirnya saya minta tolong sama temennya mau pulang. Di situ saya udah panik. Soalnya saya tanya, katanya saya ketiduran, segala macem. Saya nggak mau nanya lebih lanjut mas, takut. Ya terus parahnya orang itu udah nyerahin ke Rio gitu mas, udah dibayar juga. Terus karena dia udah bayar, tapi saya belum diapa-apain. Oh, dibilang begitu? Iya. Ditambah nih mas, waktu saya mau ngadu, itu saya sakit hati banget. Waktu itu saya baru mau ngadu ke Rio, mau bilang, mau cerita. Taunya saya malah dikata-katain duluan, karena dia lebih percaya sama temennya dibanding sama saya. Tuh yo. Temen lo bilang apa emang dulu waktu itu? Ya bilang mas, katanya yang ngegenit malah dia mas. Dan lu lebih percaya sama temen lo daripada sama cewek lo sendiri? Iya kan, iya pasti sih mas. Kenapa pasti? Temen deket mas. Temen dekat? Iya. Oke. Terus apa yang lo ragukan sama Rio? Lo bilang katanya udah kesal, udah mau putus, kenapa? Iya, waktu itu saya kan jarang ngecek HP ya mas. Waktu itu saya iseng minjem HP-nya dia. Terus saya lihat WA-nya banyak kontak-kontak cewek. Terus saya lihat galerinya juga banyak foto cewek-cewek cakep mas. Terus saya lihat juga beberapa chatan sama temennya banyak kata-kata yang bikin saya curiga. Apa kata-kata apa? Iya, pokoknya waktu itu saya ada baca kalimat gitu mas. Dia habis ngirim foto cewek gitu. Terus di bawahnya dia bilang gini, nih udah gue siapin di sini, ntar lo tinggal pakai aja. Salah paham mas, bukan gitu mas maksudnya mas. Oke, nanti kamu ada waktu gue jelasin Ya, baik, sendiri. mas. Tapi dia bilang begitu. Terus? Terus saya takut juga kan, takut nanya, takut berantem lagi. Soalnya dia ini orangnya emosian mas. Saya sering banget dimarahin sama dia. Daripada saya ribut lagi, jadi saya diem aja. Saya marah-marah juga untuk kebaikan diri dia sendiri mas. Soalnya lelet orangnya, nggak disiplin. Seperti itulah. Oke, sekarang gini. Apalagi yang lo pendam dari lo nih selama ini nih? Gini ya mas,
selama ini kan kita udah pacaran ya mas, udah serius gitu. Iya. Udah ada omongan kalau mau nikah gitu kan. Terus kita juga udah komitmen udah lama. Namanya perempuan kan pengennya yang pasti-pasti aja gitu ya mas. Rencana bikin tabungan bareng. Dan yang buku tabungan tuh yang megang dia mas. Iya. Dan selama ini nih saya curiga gitu. Soalnya selama ini selalu saya yang cuma kirim bukti transferan ke rekening itu. Dia itu jarang banget ngirim. Mungkin saya nggak mau nanya kan mas. Takut dia mikir saya nggak percaya gitu sama dia. Terus saya diem aja, nggak pernah nanya juga. Jadi saya nggak pernah ngecek lagi, nggak pernah ngecek karena semua yang megang dia. Saya juga makin curiga mas. Soalnya waktu itu pernah saya dikasih tahu sama temannya dia. Kalau saya tuh ternyata nggak dimasukin ke list close friend-nya dia mas. Oh, list close friend di Instagramnya. Iya. Terus? Saya dikasih tahu sama temannya, di SS-in gitu, di screenshot kan. Ada apa tuh? Saya. Dia lagi main mas di klub sama teman-temannya. Oh, sama cewek-cewek. Di teman kamu jadi close friend-nya dia justru? Temannya dia. Temannya dia? Iya. Jadi sama cewek-cewek di klub? Iya. Itu enggak mas. Lah itu Nggak dia. benar, salah mas. Ya, dia bilang begitu. Lo lihat buktinya sendiri ada? Lihat. Jadi kamu malah nggak dimasukin ke close friend-nya dia? Iya. Malah temen dia yang ngasih tahu ke saya. Dan yang lebih parah lagi mas, di situ ada teman baik saya mas. Di sampingnya dia duduknya. Cowok cewek? Cewek. Dan teman kamu juga nggak ngomong ke kamu? Enggak. Waduh, gimana nih yo? Temennya fitnah mas paling. Teman lo kok ngasih tahu? Fitnah mas dia. Salah kali dia, ngada-ngada cerita. Iya, jadi saya juga ngeraguin keseriusan dia gitu mas. Udah ketahuan kayak gitu, dia beli di belakang main-main sama cewek-cewek. Saya jadi takut kejadian masa lalu saya pulang lagi. Ada kejadian masa lalu apa emang? Iya, jadi dulu saya juga pernah pacaran mas sama orang, mantan saya. Udah pacaran lama, udah ngomong ke pernikahan juga mas. Udah nabung bareng juga, udah aku ngechat vendor-vendor wedding yang buat acara wedding itu mas. Terus ternyata udah mau deket-deket, ternyata dia tiba-tiba cuma nge-WA saya mas. Minta maaf ya aku nggak bisa nikahin kamu. Udah bisa saya diblok mas. Terus tabungannya? Dibawa kabur sama dia. Kok dia nggak pernah cerita mas? Kalau mau nikah, nggak ada omongan sama sekali. Lu pernah mau nikah sama orang gitu? Iya. Oke. Oh jadi begitu? Iya. Lalu kenapa nggak cerita sama Rio? Gimana ya mas, takut gitu. Takutnya dia ngeraguin saya. Takutnya tadi dikira malah saya yang problematik gitu. Oke, apalagi yang lo nggak suka dari Rio biar sekalian nih? Jarang mandi mas dia orangnya. Jarang mandi? Iya. Mandi tuh bisa 3 hari sekali mas. Terus apalagi dia rambutnya keriting gitu kan ya mas, tebel gitu. Maksudnya setiap hari mandi, keramas, biar wangi gitu kan, enak dilihatnya. Saya udah sering bilang mas ke dia, saya pengen ngerawat dia gitu, biar penampilannya tuh bagus gitu, biar enak dilihatnya. Tapi dianya nggak mau mas. Saya bilangin ngeyel. Malah pernah mas, waktu itu saya mau ngedate sama dia. Ternyata dia seminggu belum mandi di situ mas. Terus? Ya Allah mas, itu di rambutnya saya lihat ada bekas mie nyangkut. Ada bekas mie nyangkut? Iya. Terus? Terus saya tanya ke dia, kamu mandi nggak siang? Terus kata dia, mandi. Saya tahu tuh mas dia bohong. Akhirnya saya cecar terus kan, udah ngaku aja kamu pasti belum mandi kan. Terus akhirnya dia ngaku belum mandi seminggu mas. Ya Allah, di situ saya cium, ya Allah mas, baunya lebih parah dari walang sangit, ngalahin bantar gebang mas. Walang sangit apa sih? Serangga. Kamu bau walang sangit? Bau mas, bau. Sangit itu kan bau. Tapi mas saya nggak bau mas, hidung dia aja kali mampet mas. Ya ini lo mandi kali. Mandi mas, udah mandi lah. Kalau hari ini mau mandi mas, tapi kok dia jarang mandi. Sampai seminggu nggak mandi, itu paling parah.
pernah seminggu lebih kayaknya mas. Ya Allah mas, saking parahnya mas, saya pernah nemu ketombe di bulu keteknya. Ketombe di bulu ketek ya? Iya. Hah? Ketombe mas, bayangin. Tapi di bulu keteknya? Iya. Kok bisa ada ketombe di bulu keteknya? Oh, tapi di rambut mah wajar, ini di bulu ketek ya? Ya mas, lebih parah lagi mas, dia jorok. Kadang kalau nongkrong sama teman-temannya nggak pernah pakai kolor mas. Gitu? Iya, teman-temannya ngasih tahu saya. Pernah mas, waktu itu main kan, saya sama tongkrongannya dia. Di situ dia pakai celana pendek, nggak pakai kolor mas, itunya kemana-mana. Ya jadi semenjak itu dia dipanggil Rio Bingin mas sama Rio, teman-temannya. dipanggil Rio Bingin? Iya. Apa tuh? Biji ngintip mas. Rio biji ngintip? Iya, gara-gara itu. Oh gitu? Iya. Rio Bingin? Wah, Mas. Tektom, Rio Tektom, Rio ketek ketombe. Hati dendas, kasih dendas. Dan aku juga sebenarnya sempat pengen putus gitu mas sama dia gara-gara rambutnya. Kenapa? Kan rambutnya dia begitu ya mas, tebel gitu, keriting. Maksudnya kalau udah panjangan dikit dirapiin gitu mas. Terus saya bilang, ya engkau potong rambut apa, itu bentuknya ada begitu, rapiin dikit. Dia bilang nggak mau mas. Terus dia marah-marah. Akhirnya saya kesel kan, saya gunting sedikit tuh rambutnya biar dia potong gitu kan. Taunya dari situ saya nggak jadi berantem sama dia mas. Terus dia marah-marahin saya, maki-maki saya di tempat umum. Saya malu mas. Suara kenceng banget, semua orang pada nengok ngeliatin saya sama dia berantem cuma gara-gara saya motong rambutnya itu. Kan saya bilangin biar apa ya, biar ini loh mas buat dia juga gitu, biar dilihatnya lebih ganteng, lebih bersih, lebih rapi lah mas ibaratnya. Dia kan biasanya kayak gitu mas, rambut asal-asalan aja, nggak diikat, kalau udah panjang juga didiemin aja. Nggak dirapin sama sekali, saya harus marah-marah dulu, harus berantem dulu baru dia rapiin. Bukannya keren kalau orang geribo begini? Keren, tapi kalau bersih mas, kalau rapi gitu. Nah dia begitu, iya kayak semak-semak mas, itu di dalamnya panah ada kayaknya, kantong Doraemon. Terus dia orangnya emosian banget mas. Pernah waktu itu saya, namanya kentut kan manusiawi ya mas. Yang kentut siapa? Saya. Ya terus? Waktu itu nggak sengaja saya kentut mas. Iya. Terus baunya kecium sama dia, aduh marah-marah. Bilang apa? Kamu kentut ya? Kamu bau banget, bau sampah. Gitu mas, teriak kenceng banget. Kamu kentut ya? Kamu bau banget, bau sampah. Gitu mas, teriak kenceng banget. Saya malu. Padahal dia kalau lebih sering kentut daripada saya mas. Kentutnya juga lebih bau dari saya. Tapi saya nggak pernah tuh ngomongin dia kayak gitu. Kamu nggak pernah marah? Enggak. Padahal dia kalau nggak mandi baunya lebih parah dari kentut saya mas. Tapi saya nggak pernah ngomong. Oh badannya dia kalau nggak mandi lebih parah dari bau kentut kamu? Iya. Jadi separah-parahnya kentut saya tuh sewangi-wanginya badan dia mas. Oh jadi sewangi-wanginya badan dia tuh masih kayak parah-parah kentut kamu? Iya. Masa sih mas? Sama Enggak kayak mas. kentut saya. Wangi mas. Kalau lo nggak mandi. Mungkin mas. Iya. Oke. Ya udah sekarang apa yang lo pengen sampein sama Rio deh? Buat Rio, tolong kalau emang serius gitu, tolong emosinya dikurangin, keseriusannya ditambah gitu. Kan kita udah mau nikah ibaratnya, yang tentang tabungan itu diseriusin. Jangan sampai kejadian yang udah pernah aku alamin keulang lagi. Aku sayang sama kamu, tuh tolong kamu jangan sering-sering marahin aku, jangan sering maki-maki aku, jangan sering maki-maki aku. Iya mas. Oke Rio, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kulit api lo harus hidup. Oke, untuk orang yang sesentuh dengarkan sugesti saya.
Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Tadi lo kaget gak dengar pengakuan cewek lo? Kaget mas. Kaget? Kaget. Lo baru tahu? Baru tahu mas. Jujur mas, saya baru tahu hari ini dia dilecehin sama teman saya. Soalnya yang teman saya cerita ke saya itu beda semua mas. Oke, apa yang teman kamu ceritain ke kamu? Katanya yang genit dia mas. Gak bener itu mas. Oke, terus lo percaya sama temen lo? Iya mas. Nah, setelah dengar tadi cewek lo cerita, lo percaya nggak? Jadi nggak begitu percaya sih mas. Lo nggak begitu percaya? Iya saya baru tahu mas, saya kaget mas pas dia cerita itu. Saya nggak nyangka mas, teman saya si Adri itu malah dia brengsek banget mas. Iya padahal saya minta kerjaan bener-bener mas untuk cewek saya. Karena kan dia nganggur waktu itu, saya udah mohon-mohon. Soalnya kan cewek sayanya juga pengen buat kerja, saya minta ke Adri itu. Saya sampai ngemis-ngemis mas, mohon-mohon mas. Sampai minta masukin buat cewek saya kerja ke situ. Makanya saya percaya sama Adri mas itu. Tapi setelah cewek lo tadi ngomong, Jadi malah saya nggak percaya sih. Telat, nggak percaya. Malah nggak percaya. malah nggak percaya. Iya. Soalnya waktu itu ada yang bilang ke saya mas, katanya cewek saya malah SPG++. Loh, Azim. SPG plus apa? Teman kamu bilang apa? Itu teman saya bilang katanya, "Weh Rio Kribo, cewek lu ternyata SPG++, lu aja nggak tahu." Dia mah lebih percaya temennya. Apa dibilangnya kenapa? Iya karena dia orangnya genit banget mas. Cowok-cowok ngedeketin dia, ngegodain dia, dia malah ladenin. Seharusnya mah nggak usah begitu mas. Iya namanya SPG gimana mas, kalau ada orang nanya kan kita harus seramah mungkin gitu mas. Nggak mungkin kan kita jutekin Walaupun langsung. cowoknya genit. Iya, walaupun genit gimana kan kita namanya harus profesional gitu ya mas. Harus tetap ramah, harus senyum. Memang tugasnya SPG begitu, Rio. Nggak bisa begitu lah mas. Jadi cewek jangan genit-genit mas. Kalau genit mah gitu digaplok aja nggak apa-apa mas. Gak mungkin lah kayak gitu mas, yang ada ntar saya nggak dapat kerjaan lagi. Gak mungkin lah kayak gitu mas, yang ada ntar saya nggak dapat kerjaan lagi. Nggak ngerti sih, saya paham. Ya kadang-kadang SPG kan suka ada cowok-cowok genit itu kan. Ya kita harus, ya nggak bisa nolaknya juga harus nolak halus, tapi ya kita tetap sopan itu kan ya. Kecuali kalau orangnya nyolek baru kita, ya kan. Iya mas, teman saya juga bilang ke saya mas. Dia diajak ke karaoke sama om-om mas. Mau aja lagi mas. Saya ke karaoke emang pernah mas, tapi nggak pernah sama om-om. Gitu. Iya, lagi ngapain juga ke karaoke sama om-om. Itu ke karaoke waktu itu acara ini mas, abis kita ada achieve target barengan mas sama teman-teman SPG, sama leadernya, sama yang punya brandnya juga. Sebagai ini apa? Tapi kamu nggak ngomong sama dia? Enggak. Kenapa? Terus saya dikira aneh-aneh lagi sama dia mas. Oke, ini jadi salah paham nih. Oke. Tapi lu bener suka nyimpan kotak-kotak cewek? Itu kan karena kerjaan saya mas. Maksudnya? Itu kerjaan saya kan itu mas, talent gitu, iklan-iklan. Jadi kan saya punya kenalan cewek-cewek mas. Jadi buat sebagai teman loh mas. Ya nggak harus di-save juga nggak sih mas harusnya? Ya di save dong, kita nggak tahu nanti siapa. Iya kan? Kalau nggak di save kita kan bingung nih cewek siapa ya kan? Kan ada namanya di itunya, di informasi profilnya, harus kan di-save. Kenapa lu save? Iya. Begitu tuh. Buat simpenan mas, Hah? buat cadangan lah. Masa main bola aja ada cadangan, masa cewek nggak ada cadangannya? Maksudnya gimana tuh? Ada cadangan mas, ketika saya diputusin sama pacar saya kan udah ada gantinya. Oh iya benar juga sih. Cadangan kan boleh ya. Tapi nggak pernah kamu selingkuhin kan? Iya mas, kalau yang misalnya saya selingkuh mah itu cewek-cewek kenalan saya mah banyak banget mas. Tapi sebagai buat jalan-jalan doang mas, biasa teman. Nggak ada yang sampai saya pacarin loh mas. Jadi nggak ada yang sampai lo pacarin? Enggak mas, padahal mah yang genit-genit mah banyak mas, yang seksi-seksi juga. Tapi nggak ada yang lo pacarin? Enggak ada mas. Ya tapi mah kalau mas paham lah, cowok lah. Ah gimana? Saya celup 2 celup nggak apa-apa lah. Iya. Jahat banget. Celup. Iya. Tapi lo selingkuh dong namanya? Kan itu nggak saya pacarin mas. Kan sama-sama mau mas, berdua mas. Ya kalau jangan gua mah udah aja selingkuh nggak sih mas? Kan nggak aku pacarin mas. Kalau saya pacarin baru saya selingkuh. Kalau ini kan sama-sama mau. Sama-sama mau sama aja selingkuh. Iya. Ngapain tuh? Paling nonton bareng, kulineran.
Mentok-mentok pegangan tangan, rangkulan sama cium pipi lah. Mentok-mentok pegangan tangan, rangkulan sama cium pipi lah. Bonus. Oh iya. Ya kayak gitu kamu ya, ih. Gini-gini saya masih perjaka, Mas. Oh gitu? Iya, ada model waktu itu ngajakin saya nggak mau. Kenapa? Takut saya, Mas. Takut bablas, takut kejebolosan, jadi ngambilin anak orang saya. Jadi lu masih berjaka nih? Masih, Mas. Bagus berarti. Jadi lu karena menjaga keberjakan lu, karena emang lu masih taat nih berarti? Iya, Mas. Sama saya malu, Mas. Kenapa? Rambut bawah saya sama kayak rambut Tata. Oh gitu ya? Saya malah kusut ini, Mas. Rambut bawah saya kusut banget. Oh gitu? Iya. Oh iya. Oh jadi lu keperjaka salah satunya itu? Iya, malu, Mas. Malu, oh iya malu. Tapi minimal masih berjaka. Jadi harus kita contoh. Iya. Ini saya juga kesel juga, Mas, sama Yuni ini, Mas. Kenapa? Iya, saya ada kontak perempuan, di chat-chatin, ditanya, lu siapa sih? Kan saya malu, Mas. Itu kan saya nyari duit kan dari situ, Mas. Iya. Buat teman-teman saya, semua di-chatin. Ya kan saya ngechatin juga, ya apa ya, kepikiran yang dia germo itu, Mas. Makanya saya tanya-tanya. Nah, ditanya-tanya. Oh jadi gitu? Iya, Mas. Dia ngechatin, jadi ya teman-teman saya model-model yang seksi pada kabur semua, Mas. Gitu? Iya. Oke, terus lu katanya pernah cerita tuh katanya waktu itu lu pernah maki-maki cewek lu depan umum gara-gara rambut lu dipotong tuh gimana ceritanya tuh? Iya pernah. Kenapa? Kan rambut saya ini mahkota saya, Mas. Iya, terus? Iya buat saya nyari rejeki. Itu tiba-tiba dia motong di tempat umum, Mas. Ya saya maki-maki lah, nggak pantas lah. Motongnya tukang cukur rambut, Mas. Tapi kalau di tukang cukur rambut, lu mau nggak potong rambut? Nggak mau lah, Mas. Kenapa? Ini kekuatan saya, mahkota saya. Kayak Samson, Mas. Samson aja rambutnya dipotongnya gitu lemas ya. Saya rambutnya dipotong pelu-pelu, Mas. Job-job ya jadi nggak ada. Saya pernah, Mas, pas saya rambut saya botak, cepak. Malah nggak pernah dapat cewek, Mas. Jomblo terus. Kalau keriting keribo itu kan Romeo, Mas. Jadi kalau rambut keribo lu nggak pernah jomblo tuh? Alhamdulillah ada aja yang mau, Mas. Begitu? Iya. Padahal, Mas, kalau dia botak saya lebih cinta tau, Mas, sama dia. Tuh, padahal kata cewek lu kalau lu botak lu lebih cinta. Tapi kan ini apa, Mas? Rezeki saya di sini semua, Mas. Iya, tapi seenggaknya, bilangin apa, Mas? Kalau seenggaknya rapi gitu, bersih. Ya seenggaknya rapi, bersih. Ya mau gimana lagi, Mas? Rambut saya udah begini dari lahir. Nah, tapi lu jarang mandi kenapa? Ya enak aja, Mas, nyumin badan-badan saya kalau bau. Jarang mandi, nikmat aja gitu, Mas. Kalah parfum. Iya, saya malah tergila-gila sama bau asem, Mas. Kalau nggak mandi yang berapa hari gitu, malah tergila-gila saya. Oh, malah kira-kira mau bawa asam badan kamu sendiri? Iya, Mas. Nah, tapi lu serius nggak sih sama Yuni sebenarnya? Serius, Mas. Seriusnya seserius apa sama Yuni ini? Serius, Mas. Saya cinta sama dia, kan saya udah ada niatan untuk menikahi, Mas. Saya kaget, Mas. Dia baru tadi cerita, katanya tabungan dia sama mantannya dulu dia pernah dibawa kabur. Makanya saya nggak mau seperti itu sama dia, Mas. Saya juga punya cerita yang sama, Mas. Kenapa? Itu sempat dibawa kabur juga. Tabungan lo? Iya. Sama? Mantan saya, Mas. Saya juga nggak pernah cerita ke dia, Mas. Mantan saya itu teman dekatnya dia loh, Mas. Teman dekat yang mana, Mas? Temannya dia siapa namanya? Anjani, Mas. Si Anjani. Ya Allah, Hah? Mas. Itu teman dekat saya. Oh, mantannya. Lu nggak tahu tuh mantannya Anjani? Nggak tahu. Saya baru tahu sekarang. Anjani teman dekat kamu? Iya, udah lama temenannya, Mas. Oh, pantesan kali, Mas. Si Anjani nyuruh saya putus terus sama Tio. Oh, jadi lu kenapa nggak cerita sama cewek lu kalau lu mantannya Anjani? Takut, Mas. Kalau saya cerita malah nanti Anjaninya malah ngebocorin semua, Mas, ke dia, ke si Yuni, Mas. Mending saya diem aja, Mas. Lo emang nggak takut ceritain apa sama Anjani? Saya ada 2 aib, Mas, yang Anjani tahu. 2 aib? Iya, apa Mas. tuh? Pertama, saya lagi jalan berdua sama Anjani, Mas. Ah. Saya tiba-tiba kebelet berak, Mas. Terus? Saya nggak kuat nahan. Terus? Saya berak di celana. Terus, iya, terus Anjani foto. Terus berak di celana? Iya, kan nggak sengaja berak di celana, Mas. Sudah Di terus jalan tuh? di jalan. Terus? Saya bilang ke dia minta beliin Pampers kalau nggak kolor gitu loh, Mas. Iya, terus? Ada lagi yang kedua, Mas.
Yang kedua, saya lagi habis mandi tuh. Dia kan di rumah saya. Tiba-tiba dia ngelihat saya di pantat sama di punggung saya ada panu. Terus? Ya dipoto, saya malu lah mas. Terus? Jadi dia punya foto pantat kamu panuan? Iya. Itu mas yang membuat saya sekarang masih perjaka. Kenapa? Karena apa? Kan di pantat saya ada panu mas. Takut kelihatan sama cewek-cewek lah, malu lah mas. Oh jadi kamu perjaka tuh gara-gara itu? Iya mas. Itu juga sampai sekarang saya takut nikah mas, nyari istri. Kenapa? Ya takut istri saya tiba-tiba ngelihat dia saya ada panu di pantat, dia nggak mau. Lagi malam pertama dia kabur. Iya. Makanya mandi, suruh mandi apa mas? Nah iya jangan mandi. Jadi panu. Mas Uya boleh bantu saya tahu gak apa cara ngilangin panu itu gimana mas Uya? Gimana ya? Mandi. Lu bilang aja sama cewek lo, kalau istri lo nanti itu bukan panu, tapi tato emping. Mas Uya tolonglah bantu saya, selesaikanlah masalah saya ini, panu saya. Malu mas saya mas. Lu masih nyusul hilangin panu di pantat lo. Ya udah gini aja deh. Untuk orang yang saya sentuh, tapi lu cinta sama cewek lo ya? Cinta. Coba mas. lo omongin perasaan lo sama cewek lo. Yun, aku cinta sama kamu. Aku pengen kita nikah ke depannya. I love you. I love you. Tapi sabar ya, tunggu berapa tahun ke depan aku akan proses ngilangin panuku dulu di pantat, baru kita nikah. Mas jangan diketawain mas, saya jadi malu mas. Oh iya. Ini saya udah jujur loh mas. Jangan tahu. Oke ya udah. Kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan sugesti saya. Intinya adalah keterbukaan itu penting sama pacar kamu. Ya, intinya mandi, udah mandi. Dan jangan sampai panunya nambah lagi, ya. Oke, kalau cinta sama cewek lo ngomong cinta. Kalau belum siap nikah, kasih tahu. Dan kasih tahu nih uangnya ada, nggak lo pakai. Uangnya nggak lo pakai buat foya-foya kan? Enggak mas. Enggak kan? Enggak, aman mas. Malah dia nggak tahu mas, tabungan sekarang lebih banyak uang saya daripada tabungan dianya. Oh gitu. Kebanyakan saya yang nabung. Oh gitu. Iya, saya mau itu aja mas, makanya bilang ke dia kalau nabung itu yang rajin apa. Iya. Jangan ngandelin cowok doang. Iya. Oke, ya udah. Oke, tarik napas dalam dari hidung, kalau ada mulut dan bangun. Pantat kamu panuan yang Wah ternyata. apa? Enggak. Panuan dari mana mas? Pantat kamu panuan. Wah enggak mas. Enggak mas. Makanya mandi ya. Dan komentar yang pertama pantat ya. Kamu jujur aja kali ya, nggak apa-apa. Apaan panuan dari mana mas? Ngaku aja sih. Nggak ada mas. Nggak panuan mas. Udah ngaku aja nggak apa-apa. Nggak Yang ada. penting kan bukan germo dia. Ya. Sekarang lebih mendingan mana? Cowok lo germo, apa cowok lo pantatnya panuan? Mendingan pantat panuan sih mas daripada germo. Saya juga kaget juga mas, tadi dia cerita itu. Baru Apa? tahu itu yang tadi. Iya, udah ngomongin dulu. Si Adri lo datengin deh. Iya. Ya. Saya temuin dah mas pulang dari sini. Jangan percaya temen, percaya ceweknya. Iya. Si Adri udah punya anak 2 juga, nggak tahu malu mas. Iya. Aduh. Oke, kalau kalian punya saran cara ngilangin panu di pantat, silakan komen di sini. Wah, siapa yang panuan mas? Lo enggak, cuma Oh ini iya doang. mas, nggak apa-apa mas, silakan mas, Ya, nggak silakan apa-apa. kasih komen. Nggak apa-apa Saya mas. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.